Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku kan setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, sebab firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai pasal 37 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minum agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja
Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoab bin Asap, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah? Maka sekarang baiklah, bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minum agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minum agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu keluar negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia memujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah Raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah
Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minum agung. Kita lanjut pasal 37 ayat 1-7. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kapung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kapung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini, hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberikan hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikisahkan dalam perikop yang kita baca, Raja Asyur, Sanherib, mengutus juru minumannya, disertai tentara yang besar, untuk menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Tujuan kedatangan utusan itu adalah meminta agar Raja Hizkia beserta seluruh penduduk Yehuda serta Yerusalem menyerahkan diri dan dibawa ke pembuangan. Dalam menyampaikan pesan itu, perkataan utusan Raja Asyur itu sangat menunjukkan sikap yang tidak hormat, baik terhadap Hizkia, seluruh rakyat, juga terlebih lagi kepada Allah. Bapak Ibu, dalam peperangan zaman itu, yang berperang tidak hanya raja atau tentara, tetapi juga melibatkan ilah-ilah yang disembah. Oleh sebab itu, kekalahan raja atau satu bangsa dalam sebuah peperangan berarti juga kekalahan dewa atau ilah yang mereka sembah. Sebelumnya, Raja Asyur telah banyak mengalahkan kota-kota yang berkubu dari Yehuda. Prestasi kemenangannya itu membuat dia pongah, sombong, dan merendahkan umat Tuhan. Mengancam dan merendahkan Hizkia, rakyat Israel, dan juga mencela dan menantang nama Tuhan. Menghadapi itu, apa yang Hizkia lakukan? Sebelum saya mengurai apa-apa yang Hizkia lakukan, saya mundur sedikit. Bapak Ibu, Hizkia adalah raja yang baik, tetapi ia mengulang dosa ayahnya, Ahaz, Raja Ahaz, yaitu mencari perlindungan dan pertolongan dengan bersekutu dengan Mesir. Sebagai Raja Yehuda, seharusnya Hizkia mengajak rakyatnya untuk menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Keputusannya bersekutu dengan Mesir menunjukkan bahwa Hizkia secara tidak langsung meragukan kuasa Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Hizkia cepat sadar dan bertobat. Ia pun segera mencari Tuhan untuk meminta pertolongannya. Tuhan penuh belas kasihan yang akhirnya membela dan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Nah, langkah-langkahnya kita dapat lihat tadi. Yang pertama, dia memberi perintah kepada
pegawai-pegawainya untuk diam saat juru minum raja, utusan dari Raja Asyur itu mencela mereka, menyampaikan pesannya dengan tidak hormat. Ini sikap yang baik menghadapi cercaan orang, celaan, ancaman. Lebih baik diam daripada berperang mulut dan membuat keadaan lebih rusuh. Kita juga belajar berdiam diri. Karena diam bukan berarti kalah, tapi juga pengendalian diri, menenangkan diri untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Langkah yang kedua, Hizkia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya, pejabat-pejabatnya untuk menemui Yesaya Nabi Allah untuk meminta petunjuk dan doa. Ini langkah yang tepat Bapak Ibu menghadapi pergumulan hidup, ancaman. Hal yang patut kita kerjakan adalah berdoa. Datang kepada hamba Tuhan meminta petunjuk daripada Tuhan melalui hambanya. Jangan sampai datang kepada orang yang salah seperti sebelumnya mereka datang kepada Mesir mengandalkan kekuatan perang kereta Mesir, tetapi justru mereka diperas habis-habisan. Banyak orang menolong dengan tidak tulus, dengan menuntut upah. Maka kita harus berhati-hati. Datang pada Tuhan, minta petunjuk melalui hamba-hambanya. Dan akhirnya yang ketiga, oleh petunjuk Nabi Yesaya yang telah menerima pesan dari Tuhan, Hizkia menentukan langkah-langkah sikap yang kemudian membawa kemenangan bagi Yerusalem, di mana Yerusalem diluputkan dari serangan kepungan Raja Sanherib. Tuhan sendiri berperang bagi umatnya. Inilah berita firman hari ini. Saat menghadapi tantangan, cobaan, saat menghadapi ancaman kehidupan, permasalahan, berdiam diri, hindari pertengkaran, cari petunjuk Tuhan dalam doa juga melalui hamba-hambanya, dan baru menentukan langkah-langkah. Maka Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini, menuntun kepada kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Apapun tantangan kehidupan kami mau belajar oleh kebenaran firman-Mu, percaya kepadamu, menaruh harap kepada Tuhan. Dan kami percaya karena Engkau selalu menyertai umat-Mu. Engkau penolong yang setia. Engkau akan menuntun umat-Mu dengan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan setiap pergumulan, permasalahan. Baik permasalahan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bangsa negara kami. Selalu ada jawaban dari Tuhan. Engkau penolong yang setia. Secara khusus berdoa untuk hari ini. Diadakan pemilu, pemilihan kepala daerah. Kami berdoa supaya diberi keadaan kondusif, aman, tentram, nyaman, dan pemilihan dapat berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, kami tahu Engkau sudah menetapkan pemimpin yang akan memimpin daerah kami di Jakarta ini, dan juga mungkin di daerah-daerah yang lain, kepala-kepala daerah yang lain di seluruh Indonesia. Kau bekerja seturut kehendak-Mu memakai para pemimpin ini untuk Indonesia yang lebih baik. Siapapun yang terpilih, kami yakin percaya itu adalah dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan dengan maksud dan rencana daripada Tuhan. Maka kami mau jadi rakyat yang baik, menggunakan pilihan kami sebaik-baiknya. Dengan hati nurani, tuntunlah kami Tuhan, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat nyoblos. Tuhan memberkati.